Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kejadian yang melanda masyarakat penduduk negara kita tercinta yaitu Indonesia, yang kemarin mungkin kita sama-sama melihat bagaimana beritanya sangat luar biasa mengenai demonstrasi di depan gedung DPR. Kemudian juga ada beberapa anggota DPR yang melayangkan beberapa statement atau beberapa hal yang membuat masyarakat berbuat negatif kepada mereka. Ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana hendaknya kita untuk selalu menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari hal yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Ini hadis riwayat Tirmizi. Kemudian sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hendaknya untuk kita juga untuk selalu menjaga tangan kita, menjaga diri kita dari berbuat buruk kepada orang lain. Meskipun orang lain itu berbuat zalim, berbuat buruk kepada kita, jangan kita menzalimi orang lain. Jangan kita membalas orang lain dengan keburukan pula. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk menjaga diri kita dari berbuat buruk. Karena sejatinya seorang muslim yang baik adalah muslim yang dia menjaga tangan dia, menjaga perilaku dia dari berbuat buruk kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hendaknya seorang untuk menjaga tangannya agar tidak merampas, agar tidak mengambil suatu hal yang bukan milik dia. Kemudian juga adalah kita tidak boleh mengambil harta orang lain. Allah mengharamkan hal tersebut. Allah mengharamkan seorang mengambil harta orang lain. Nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslim illa bi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari hatinya. Kemudian seorang hendaknya selalu tabayun, selalu klarifikasi sebelum percaya berita. Karena di zaman kita ini, di zaman digital ini, begitu mudahnya kita mendapatkan banyak berita. Dan di dalam berita tersebut ada berita yang memang benar dan ada berita yang dibuat-buat. Ini sudah menjadi hal yang lumrah. Maka tugas kita adalah bertabayun, klarifikasi. Apakah berita tersebut benar atau hanya buatan orang lain yang ingin merusak negara kita, yang ingin mengadu domba, mengambil sedikit keuntungan dari adu domba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti, tabayyun, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Maka penting sekali ketika kita mendapatkan berita untuk mengklarifikasi terlebih dahulu berita tersebut, yaitu dengan yang ngecek apakah berita tersebut benar atau salah. Kemudian hal yang penting juga untuk kita sampaikan adalah bagaimana Islam, agama kita yang tercinta ini, itu melarang demonstrasi, karena hal tersebut akan menyebabkan banyak kerusuhan. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada an yansaha li sultanin fi amrin fala yubdilahu alaniyah, walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bih." Tetapi hendaknya ia mengambil tangannya dan menyendiri dengannya secara rahasia. Fa in qabila minhu fadak, wa illa kana qad adda alladhi alaih. Jika penguasa menerima, maka itu baik. Jika tidak, maka ia telah menunaikan kewajibannya untuk menasihati pemimpin tersebut. Ini hadis riwayat Ahmad. Hadis ini para ulama menjelaskan bahwa nasihat kepada penguasa hendaknya tidak dilakukan secara terang-terangan, bahkan dengan merusak fasilitas, merusak keamanan. Yang perlu adalah dengan kita menasihati pemerintah tersebut dengan baik, dengan cara yang baik. Kalau tidak diterima nasihat kita, maka kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada penguasa untuk menasihati mereka. Dan masyarakat muslimin, kita melihat ada korban di dalam demonstrasi tersebut. Korban yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau dan memberikan kasih sayang kepada beliau. Allahumma amin. Yang dimana pada asalnya seorang manusia hendaknya memuliakan manusia yang lain dan jangan memudarati, melakukan hal yang tidak baik, apalagi dengan membunuh, walaupun kita tidak tahu apakah kejadian tersebut memang disengaja atau tidak. Akan tetapi pada asalnya seorang muslim itu hendaknya tidak memudarati, tidak berlaku negatif kepada muslim yang lain, apalagi mengenai darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka begitu agungnya nyawa manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih agung daripada dunia seisinya yang kita pijak ini. Maka hendaknya kita untuk selalu menjaga keamanan kita di negeri kita yang tercinta ini. Kita hendaknya melakukan hal-hal yang Allah syariatkan, Rasulullah perintahkan, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala merintahkan sesuatu, melarang sesuatu kecuali di sana ada maslahat yang akan kita dapatkan. Allah melarang kita untuk melakukan demonstrasi karena kalau kita melakukan demonstrasi pasti di sana ada mudarat, ada hal negatif yang akan kita dapatkan. Intinya kita harus beriman, mengimani semua perintah Allah Subhanahu wa taala, mengimani semua larangan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi, karena di sana pasti ada banyak hikmah yang akan kita dapati. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menyadarkan kita semua tentang bagaimana ketika kita ingin mengambil tindakan harus penuh dengan pemikiran yang matang,
harus penuh dengan perencanaan yang matang, ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dan itu akan merusak diri kita ataupun umat secara umum. Semoga bermanfaat, ya, apa yang kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.